Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Andriani Nurfadilah, absen 34 dari kelas 11 MIPA 6. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi kimia, yaitu tentang minyak bumi. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi apa saja yang akan dibahas. Yang pertama itu ada asal-muasal minyak bumi, kedua ada komposisi minyak bumi, ketiga ada pengambilan minyak bumi, keempat cara pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi, kelima penjelasan mengenai fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya, keenam bensin, ketujuh apa yang dimaksud dengan bilangan oktan, delapan dampak reaksi pembakaran hidrokarbon. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai asal-usul minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai macam batuan sedimen yang berpori. Sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang deposit air. Yang kedua yaitu komposisi minyak bumi. Komponen utama minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon, baik alifatik, alisiklik, maupun aromatik. Senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus biasa disebut alkana atau normal parafin. Senyawa ini banyak terdapat dalam gas alam dan minyak bumi yang memiliki rantai karbon pendek. Lalu ada senyawa hidrokarbon bentuk siklik. Merupakan senyawa hidrokarbon golongan sikloalkana atau sikloparafin. Senyawa ini memiliki rumus molekul sama dengan alkena, tetapi tidak memiliki ikatan rangkap dua dan membentuk struktur cincin. Dalam minyak bumi, antara molekul siklik tersebut kadang-kadang bergabung membentuk suatu molekul yang terdiri atas beberapa senyawa siklik. Yang terakhir, ada senyawa hidrokarbon bentuk alifatik rantai bercabang. Senyawa golongan isoalkana atau isoparafin. Jumlah senyawa hidrokarbon ini tidak sebanyak senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus dan senyawa hidrokarbon bentuk siklik. Yang ketiga, ada pengambilan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui dua tahap. Pengolahan tahap pertama atau primary processing dilakukan dengan cara distilasi bertingkat atau fraksionasi. Dan pengolahan tahap kedua atau secondary processing dilakukan dengan berbagai cara. 4. Cara pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Untuk dapat dimanfaatkan, perlu dipisahkan melalui distilasi bertingkat, yaitu cara pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya pada kolom bertingkat. 5. Penjelasan fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya. A. Fraksi ringan gas. Berwujud gas di mana fraksi ini berupa senyawa dengan berat molekul yang ringan, sehingga volatil atau mudah menguap dan pada saat proses pemanasan akan menguap terlebih dahulu dibandingkan fraksi lain. Kegunaan fraksi gas ini yaitu digunakan sebagai alat bahan bakar untuk memasak atau LPG yang tersusun dari propana dan butana. B. Petroleum ether atau PE. Sebagai fraksi minyak bumi, petroleum ether memiliki titik didih yang juga cukup rendah, yaitu sekitar 30 sampai 40, sehingga zat ini juga akan menguap terlebih dahulu pada proses pengolahan. Petroleum ether ini memiliki struktur berupa hidrokarbon alkana dengan panjang rantai karbon 5 sampai 6. Kegunaan petroleum ether sebagai pelarut yang bersifat nonpolar dalam reaksi kimia. C. Bensin atau gasolin.
Bensin merupakan senyawa olahan minyak bumi dengan struktur senyawa hidrokarbon alkana dengan jumlah rantai karbon sebanyak 6-9 karbon. Bensin memiliki titik didih yang lebih tinggi dari fraksi sebelumnya, yaitu 90-175, sehingga memerlukan pemanasan pada suhu tersebut untuk memisahkan fraksi ini. Kegunaannya sebagai bahan bakar transportasi. D. Nafta merupakan senyawa dengan titik didih 175-200, sehingga senyawa ini bisa didapatkan setelah memisahkan kandungan bensin atau gasolin dalam minyak mentah. Secara struktur, nafta merupakan hidrokarbon alkana dengan panjang rantai karbon 9-12 yang berupa campuran. Kegunaannya adalah sebagai bahan pembuatan sintesis senyawa dalam produk cat, kosmetik, plastik, karet, deterjen, dan lain-lain. E. Minyak tanah atau kerosin. Minyak tanah memiliki titik didih 175-275, sehingga suhunya relatif cukup dekat dengan titik didih dari nafta. Sehingga kedua fraksi ini memang membutuhkan proses yang lebih kompleks untuk memisahkannya. Dalam pengolahannya, minyak tanah bisa didapatkan secara murni melalui distilasi, fraksinasi, untuk memisahkannya dengan komponen lainnya. Minyak tanah memiliki struktur kimia, yaitu hidrokarbon alkana dengan panjang rantai 12-15 atom. Kegunaannya sebagai bahan bakar kompor tradisional. F. Solar. Fraksi solar ini memiliki titik didih 250-375, sehingga fraksi ini hanya bisa didapatkan dan dipisahkan dari minyak mentah melalui pemanasan pada suhu tersebut. Solar memiliki struktur kimia campuran antara hidrokarbon alkana dengan rantai karbon 15-17 atom. Karena strukturnya yang berupa rantai panjang, membuat solar menjadi tidak mudah menguap. Kegunaannya sebagai bahan bakar industri dan bahan bakar mesin berjenis diesel. G. Pelumas atau oli. Pelumas menjadi fraksi minyak bumi dengan komponen berupa hidrokarbon alkana dengan panjang rantai karbon 18-20 atom. Pelumas memiliki sifat yang licin dan dapat melumasi. Pelumas didapatkan melalui pemanasan minyak mentah dengan suhu 350-500, sehingga menguap dan akan dikondensasi menjadi pelumas. Kegunaannya sebagai pelumas atau oli dalam berbagai mesin kendaraan. Selain itu, digunakan untuk melindungi komponen yang berasal dari logam saat terjadinya gesekan. H. Lilin. Lilin merupakan hasil pengolahan minyak bumi lainnya, di mana struktur lilin memiliki panjang rantai karbon alkana berjumlah lebih dari 20 atom karbon. Fraksi ini didapatkan dari minyak mentah melalui pemanasan pada titik didihnya, yaitu suhu di atas 350. Kegunaannya sebagai korek api, bahan dalam pembuatan batik, sebagai lilin, pelapis kertas untuk makanan, dan lain-lain. I. Minyak bakar atau fuel oil. Minyak bakar merupakan hasil dari distilasi minyak bumi mentah sebelum terbentuknya residu pada destilat, atau bisa dikatakan minyak bakar menjadi fraksi terakhir pada pengolahan minyak bumi. Struktur minyak bakar memiliki hidrokarbon alkana dengan jumlah atom karbon yang cukup panjang, yaitu lebih dari 20 atom. Kegunaannya sebagai bahan bakar pengapian dalam industri besar seperti PLTU. J.
Aspal. Proses pemisahan dengan pemanasan pada titik didihnya, minyak bumi akan menghasilkan berbagai fraksi yang telah disebutkan di atas. Lalu, sisa komponen yang tidak menguap pada suhu tersebut akan menjadi residu. Salah satunya yaitu aspal, yang memiliki titik didih sangat tinggi, yaitu 500. Sehingga, pada pemanasan di bawah suhu tersebut, aspal akan tetap tidak menguap. Kegunaannya sebagai bahan dalam pembuatan jalan raya dan dapat digunakan sebagai isolator. 6. Bensin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, dan 4. Secara sederhana, bensin tersusun dari hidrokarbon rantai lurus, mulai dari C7 atau heptana sampai dengan C11. Dengan kata lain, bensin terbuat dari molekul yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon yang terikat antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk rantai. Jika bensin dibakar pada kondisi ideal dengan oksigen berlimpah, maka akan dihasilkan CO2, H2O, dan energi panas. 7. Apa yang dimaksud dengan bilangan oktan? Bilangan oktan adalah bilangan untuk menunjukkan presentasi komponen struktur isokna dibandingkan N-heptana dalam bensin. 8. Dampak reaksi pembakaran hidrokarbon. 1. Reaksi pembakaran hidrokarbon. Reaksi pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna akan menyebabkan terjadinya polusi udara. Jenis-jenis pembakaran hidrokarbon. A. Reaksi pembakaran sempurna. Senyawa hidrokarbon menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. B. Reaksi pembakaran tidak sempurna. Menghasilkan gas karbon monoksida atau CO dan uap air atau H2O. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen. 2. Dampak pembakaran hidrokarbon. A. Gas karbon dioksida atau CO2. Mengakibatkan gangguan pernafasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut efek rumah kaca atau global warming. B. Gas karbon monoksida atau CO. Ambang batas CO di udara yaitu 32 ppm. Dalam darah bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB yang bersifat racun dan menyebabkan kematian. C. Partikulat. Dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan saluran pernafasan, dan merusak ginjal. E. Gas SO2 dan NO2, NO3. Menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif, oksida NOx, menghasilkan asap kabut atau smoke. 3. Cara mengurangi dampak pembakaran hidrokarbon. A. Penghijauan atau pembuatan taman kota. B. Menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan, seperti tenaga surya dan sel bahan bakar atau fuel cell. C. Menggunakan konverter katalik pada sistem buangan kendaraan atau knalpot. D. Penggunaan EV atau electronic fuel injection, sistem bahan bakar. Sekian untuk penjelasan materi kimia mengenai minyak bumi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan maupun berkata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.